Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 sistem gerak pada manusia, melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada peta konsep yang lalu, kita sudah membahas tentang alat gerak pasif, yaitu tulang dan rangka. Kali ini kita akan mengulang lagi sedikit tentang rangka dan melanjutkan pada materi persendian. Seperti kita ketahui bahwa semua makhluk hidup bergerak, jadi baik tumbuhan maupun hewan semuanya bergerak, memiliki salah satu ciri yaitu bergerak, bisa berpindah tempat atau bergerak hanya sebagian dari tubuhnya. Pada pertemuan yang lalu, gerak pada tumbuhan tidak dapat kita amati secara langsung, jadi karena gerakannya sangat lambat. Sudah kita sebutkan beberapa contohnya. Sedangkan pada manusia, gerak pada manusia melibatkan tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Seperti yang sudah kita pelajari, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan biasa disebut kartilago, sedangkan tulang keras disebut osteon. Adapun fungsi rangka di dalam tubuh manusia atau fungsi rangka tubuh, yang pertama memberi bentuk tubuh, kemudian menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Rangka, jadi bukan rangka pada manusia ada dua, rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada rangka aksial berupa tulang tengkorak dan tulang belakang atau vertebrae. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ada tulang dada dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular atas juga sudah kita bahas, jadi anggota gerak atas ada tulang gelang bahu dan tulang tangan. Rangka apendikular bawah atau anggota gerak bawah terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Contoh soal sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hubungan antar tulang yang biasa disebut dengan istilah artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang yang biasa kita sebut minyak sendi. Perhatikan gambar struktur sendi, ada dua tulang keras pada bagian atas dan bawah. Di antara tulang keras ada tulang rawan. Nah, dua tulang keras yang berhubungan ini dinamakan dengan persendian atau artikulasi. Di bagian luarnya ada membran sinovial, ada mangkuk sendi, dan ada rongga sendi yang berisi cairan sinovial. Jadi persendian itu hubungan antara dua tulang atau bisa lebih, biasanya dua tulang. Sendi dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, jadi bukan sinartosis tapi sinartrosis, merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Sendi kaku atau amfiartrosis
Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago yang memungkinkan gerakan secara terbatas. Masih ingatkah apakah kartilago itu? Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, bukan diartosis, merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Jadi tulang pada sendi gerak ini dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkuk sendi, bonggol sendi. Bonggol sendi itu masuk ke dalam mangkuk sendi. Jadi bentuknya berupa bonggol atau tonjolan. Pembungkus sendi atau ligamen membungkus bonggol dan mangkuk sendi. Kemudian cairan sendi atau disebut cairan sinovial untuk melumaskan sendi. Sendi gerak atau diartrosis dibedakan menjadi 4. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Perhatikan gambar di samping. Sendi putar itu menghubungkan antara ruas-ruas tulang leher dengan tulang atlas, dengan tulang tengkorak bagian atas, jadi tulangnya sehingga tulang tengkorak itu bisa berputar. Sendi engsel, perhatikan gambar pada siku, itu berarti menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah. Berikutnya sendi peluru bisa dilihat pada bagian panggul dan sendi pelana pada ruas ibu jari yang menghubungkan dengan telapak tangan. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada lutut. Lutut itu berarti persendian yang menghubungkan antara tulang paha dengan tulang kering dan tulang betis. Sendi pada siku yang menghubungkan antara lengan atas dan lengan bawah, dan sendi pada ruas antar jari. Sendi gerak atau diartrosis yang kedua adalah sendi peluru. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Sendi putar, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Jadi kepala berputar ke kiri dan kanan. Tulang atlas itu tulang pada bagian bawah kepala, tulang atlas. Sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua, jadi gerakannya dua arah. Contohnya sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Nah, dari pembahasan di atas, adakah yang ditanyakan? Coba kerjakan soal latihan berikut ini. Apakah sendi itu? Yang kedua, persendian dibedakan menjadi 2. Sebutkan. Yang ketiga, apa perbedaan sendi engsel dengan sendi pelana? Lengkapi dengan contohnya. Jadi persendian ini dibedakan menjadi 3. Jadi untuk soal yang kedua. Demikian. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan tentang otot dan penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem gerak. Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di WA maupun di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.